Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat Jamaah Masjid Nurul Huda, Bandara Ngurah Rai, Bali, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kami haturkan jazakumullah khair kepada pihak DKM Masjid Nurul Huda dari kesempatan Ba'dal Fajr ini untuk bisa kami sampaikan salah satu materi dalam rangkaian safari dakwah Rihlah ad-da'wiyah ilallah min khilali at-tib, yaitu perjalanan safar di jalan Allah, perjalanan dakwah di jalan Allah melalui ilmu pengobatan. Pada kali ini, setelah perjalanan bersama Tuji touring kajian Indonesia melewati Lombok, Bima, Sumbawa Besar, dan masih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan di Bali ini, dan terkhusus Ba'dal Fajr kali ini dengan tema puasa tapi sering sakit. Dalam waktu yang sangat singkat ini, insyaallah kami akan sampaikan rangkuman atau ringkasan terkait konsep sehat, terkait dengan syariat Islam, salah satunya puasa. Perlu diketahui, konsep yang pertama menunjukkan indahnya Islam, bahwasannya setiap syariat Allah tak luput dari hikmah, termasuk hikmah puasa. Dan sebagian masyayikh menyebutkan hikmah dari syariat itu bahkan hikmah kesehatan. Kalau kita mau bahas puasa, pertama kita puasa bukan untuk mencari hikmah. Kita puasa karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi di balik perintah itu ada yang indah dari perintah Allah ini. Konsep yang kedua, Allah lah yang menciptakan makhluknya. Allah lah yang menciptakan hambanya. Ada makhluk Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang nggak beriman. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pasti mereka puasa. Puasanya pun puasa ala Nabi, bukan puasa ala nabi-nabi yang sebelumnya, tapi puasa ala Nabi Muhammad adalah puasa yang disempurnakan syariat dan tata cara puasanya. Orang-orang di masa silam, Yahudi, Nasrani, mereka juga puasa. Sebagaimana Allah telah sebutkan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Menunjukkan mereka juga diwajibkan puasa. Cuma tata cara puasa mereka gak seperti tata cara puasa ala Nabi SAW. Dan puasa yang paling sempurna adalah puasa ala Nabi, sesuai dengan tata cara Nabi, bimbingan Nabi SAW. Sebagaimana Islam sebagai penutup, Islam yang dibawa Nabi SAW sebagai penutup bagi Islam yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ini kaidah. Nah, orang-orang yang hidup di zaman Nabi berarti harus mengikuti puasa ala Nabi. Puasa ala Nabi. Dan dari konsep kedua ini, Allah menjadikan puasa yang dibawa Nabi SAW itu sebagai puasa yang paling sempurna dari syariat puasa-puasa yang sebelumnya, karena juga di antara hikmahnya Allah sang Khalik.
Allah sang pencipta. Allah menciptakan tubuh makhluknya, hambanya, bahkan Allah juga menciptakan hewan, dan hewan pun ada saatnya mereka memuasakan diri mereka. Ketika mereka sakit, hewan pun gak mau makan. Saat itu dibersihkanlah tubuh dia dengan dia tidak nafsu makan. Mau kucing, bebek, anjing, burung, ayam, bahkan ular sekalipun, kalau sakit mereka nggak mau makan. Adapun manusia, Allah jadikan syariat puasa ini karena Allah tahu tubuh manusia itu butuh puasa. Allah menciptakan hambanya dan Allah tahu bahwasanya kita itu butuh diistirahatkan tubuh kita di saat-saat tertentu. Dalam satu pekan, tubuh kita perlu diistirahatkan dari banyak makan, banyak minum di hari Senin dan Kamis. Saat itulah racun dibersihkan. Dan saat itulah dari sisi dalil agama, Allah mengangkat amalan-amalan hambanya di hari Senin dan Kamis. Dan Nabi SAW sangat berharap amalan yang diangkat kepada Allah adalah amalan puasa. Kemudian dalam satu bulan ada puasa Ayyamul Bidh. Karena durasinya 1 bulan, sudah tidak seperti 1 pekan. 1 pekan cuma 7 hari, jadi puasanya Senin terpisah oleh Selasa, Rabu, kemudian Kamis. Kemudian kalau durasinya 1 bulan, menjadi berurutan, tidak terpisah lagi. 13, 14, 15 Hijriah. Yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bidh. Yang pada waktu itu puasa, keutamaan puasa Ayyamul Bidh disebutkan Nabi SAW, yudhibu waghara awahra as-sadr. Untuk menghilangkan penyakit dada. Dari apa? Gampang marah. Dari iri, hasad, dengki. Dari gampang terjatuh dalam maksiat. Dan penyakit-penyakit dada yang lainnya. Kemudian rahmatullah dalam 1 tahun, Allah tahu hambanya ini perlu tubuhnya dipuasakan. Ada orang yang gak pernah puasa Senin Kamis. Gak pernah puasa Ayyamul Bidh. Apalagi gak pernah puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Maka diwajibkan dalam 1 tahun ada puasa Ramadan. Karena jaraknya durasinya 1 tahun, sudah bukan 1 pekan, sudah bukan 1 bulan, hitungannya dalam 1 tahun, Allah jadikan bagi tubuh kita ini syariat puasa, yaitu puasa sebulan penuh. Mutawalian, berturut-turut, bertubi-tubi, bagi yang tidak ada uzur dari haid, nifas, ataupun sakit. Nah, makanya sampai diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Nabi SAW, bagi mereka yang berbuka puasa dengan sengaja tapi nggak ada uzur, disiapkan siksaan nanti di yaumul qiyamah, kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya dirobek sampai bercucuran dari mulutnya darah. Kenapa? Menekankan kepada manusia, nakut-nakuti manusia, biar manusia mendatangi perintah Allah, biar manusia tidak terjerumus dalam penyakit dan dosa. Dijadikan puasanya dalam 1 tahun, puasa Ramadan. Walaupun gak pas di tengah tahun, dia ada di bulan ke-9 Hijriah. Nah, pada saat itu tubuh kita dibersihkan dari racun, dibersihkan dari dosa. Bayangkan, sel tumor, sel kanker dibuang. Sel yang tua dibuang. Diganti sel yang muda. Darah dibuat lebih encer. Leukosit juga naik. Ya. Kemudian juga uap-uap di dalam tubuh dibuang. Banyak sekali manfaatnya rahimanakumullah jami'an. Sekarang kalau kita perhatikan konsep yang ketiga, bahwasannya puasa ini penuh dengan hikmah. Tapi kok ada yang bilang, kami ini orang non-muslim, kami nggak pernah puasa, tapi kenapa kami tidak pernah sakit? Nggak sering sesakitnya orang-orang yang ngakunya muslim. Kata mereka, Anda harus menyiapkan jawaban.
Jawaban Anda sebagai seorang muslim, bahkan seorang mukmin dan muhsin, jawaban Anda adalah itu sebenarnya jebakan dari Allah untuk kalian di dunia yang disegerakan oleh Allah di muka bumi sebelum kalian akan mendapati yaumul qiyamah. Nabi kami sudah berwasiat kepada kalian, idza ra'aitallah yu'ti minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Jikalau kalian melihat ada hamba Allah, ada makhluk dari hamba Allah ini yang mereka bergelimang dalam maksiat, padahal sudah dikasih nikmat, termasuk nikmat sehat, tapi gak mendatangi perintah Allah, justru mendatangi kemaksiatan, ketahuilah itu namanya istidraj, jebakan Allah yang didulukan di dunia. Kemudian rahimanirahmukumullah jami'an, konsep yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa ini kaya akan hikmah. Tetapi kenapa masih banyak orang yang puasa di bulan Ramadan tapi ngakunya sering sakit gara-gara puasa? Yang pertama, jawaban dari konsep yang keempat, kenapa sering puasa tapi sering sakit? Ya, tidak boleh bagi manusia menisbatkan penyakit ini itu karena takdir Allah semata, yaitu menyalahkan takdir Allah. Ini bukan adab seorang muslim yang baik. Allah sudah mengajarkan adab kepada kita sebagaimana dalam firman-Nya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau Anda mendapat nikmat dari Allah, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat keluarga, nikmatnya rumah, nikmatnya kendaraan, ya, kalau Anda mendapat nikmat ini semua, nisbatkan kepada Allah semata. Bukan karena murni pekerjaan kita dapat duit. Bukan karena kita sering olahraga, kita jadi bugar. Bukan karena kita menjaga pola makan sehingga mata kuat, ya, jernih melihat usia 40 tahun tanpa kacamata. Gak ada minus, gak ada plus. Bukan nisbat kepada apa? Usaha kita, tapi nisbatkan kepada Allah semata. Kita hanya mengambil sebab usaha, tapi semua nisbatkan kepada Allah semata. Tetapi kalau Anda mengalami musibah, bencana, cobaan, penyakit, malapetaka, nisbatkan itu semua kepada diri Anda. Jangan salahkan Allah. Nih, akidah yang benar, adab akhlak. Ya, kenapa? Wa ma asabakum min musibatin, wa ma asabakum min musibatin, ya, dan apa yang kalian rasakan dari musibah, karena apa? Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nah, tidaklah kecuali karena apa? Dosa-dosa kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang banyak. Melalui sakit, Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni dosa Anda semua. Rahimanirahmukumullah jami'an. Jadi ketika sakit, jangan salahkan syariat puasa. Saya puasa, tapi kenapa saya tambah sakit mah? Saya puasa, kenapa kolesterol naik? Saya puasa, tapi kenapa tambah kena asam urat? Saya puasa, tapi kenapa kena vertigo? Saya puasa, tapi kenapa kena stroke ketika di bulan Ramadan? Saya puasa, tapi kenapa kena ambeien? Saya puasa, tapi kenapa berat badan saya naik setiap harinya 1 kilo? Misalkan. Jangan salahkan puasa. Jangan salahkan takdir Allah. Jangan suudzon dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabi SAW telah berwasiat 3 hari sebelum wafatnya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Wasiat beliau SAW, la tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih. Janganlah kalian, wahai para sahabatku, kalian mati kecuali selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita harus berbaik sangka dengan syariat Allah, termasuk syariat puasa. Ketika sakit di bulan Ramadan, jangan salahkan semua ini. Jangan cela penyakitnya, jangan cela bulan Ramadannya, jangan cela puasanya, jangan cela takdir Allah, jangan suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seorang muslim yang imannya sempurna. Ya, imannya kamil, sempurna. Rahimahumullah jami'an. Sekarang kalau dibilang saya sering puasa, termasuk Senin Kemis, termasuk puasa-puasa yang lainnya, bahkan puasa Ramadan, ya, tapi kenapa saya tambah sakit? Harusnya pertanyaannya yang harus ditanya, pertama, apa yang Anda makan? Anda sahurnya apa? Buka puasanya apa? Buka puasanya berapa ronde? Ya, setelah tarawih makan apa? Ini harus ditanya. Nah, dari sisi apa? Adab makan, pola makan terkait apa? Makanan, minuman, pola makan di bulan Ramadan. Ini harus ditanya, penting banget. Kemudian yang berikutnya, Anda puasa, ada sebagian orang yang dikatakan punya penyakit, dalam istilah fikih, la yurja bur'uh. Penyakit yang jauh kemungkinan dari kesembuhan. Karena saking parahnya. Sehingga tidak dibolehkan puasa. Kalau dia paksakan puasa, dia bakal tambah sakit. Ini lain hukumnya. Karena dia memang sudah sakit. Bahkan tidak dianjurin untuk dia puasa. Kalau apa? Kalau sakitnya memberatkan diri dia, maka dia gak dianjurin puasa. Ini menunjukkan apa? Indahnya syariat Islam. Bahkan terkait puasa, ya, orang yang sakit gak dianjurkan puasa, bahkan lebih baik ambil rukhsah untuk dia berbuka. Di antaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang sakit diganti puasanya dengan hari yang lain. Ini menunjukkan apa? Hikmah. Puasanya tentunya puasa Ramadan. Ya, puasanya adalah puasa Ramadan. Kalau puasanya puasa sunnah, mungkin lebih tidak lebih tidak kuat perintahnya dibanding puasa yang wajib, ya, dibanding puasa yang wajib. Karena masyaqqah itu dibagi menjadi 2. Ada masyaqqah yang diantaranya masyaqqah yang ringan, khafifah, ya, masyaqqah yang ringan, maka dia ketika misalkan sakitnya ringan, maka dia tetap puasa. Misalkan hanya sakit batuk pilek, maka tetap dia puasa. Ya, tetap dia puasa. Tapi kalau sakitnya sakit yang parah, maka dia lebih baik tidak puasa. Begitu pula terkait tentang safar. Ya, terkait tentang safar juga masyaqqahnya ada 3. Ya, masyaqqahnya ada 3.
ringan, sedang, berat. Sebagaimana puasa. Kalau masyaqqahnya ringan, safarnya dekat. Ya. Kemudian naik kendaraan, ber-AC. Masyaqqahnya ringan. Ya, maka tetap bagi dia untuk berpuasa, ya, melanjutkan puasanya. Tapi kalau sakitnya dan safarnya, masyaqqahnya berat, maka lebih baik dia ketika safar nggak puasa, ketika sakit nggak puasa. Fa ini rahimanakumullah jami'an, menunjukkan apa? Indahnya syariat Islam. Fa barakallahu fikum, di sini orang sakit pun nggak dianjurin puasa. Orang sakit pun nggak dianjurin puasa. Fa indahnya syariat diantaranya sekarang konsep berikutnya, ini orang sudah sakit nggak dianjurin puasa. Sekarang ada orang yang sakit kalau puasa dia bakal tambah parah. Tadi orang sehat. Ini yang pertama. Kenapa orang puasa tapi sering sakit? Kenapa orang puasa tapi dia sering sakit? Bisa jadi dilihat dari makanan, minuman, terkait menu sahur dia, terkait dengan menu makanan dia. Yang kedua, jadi salahkan diri kita, jangan salahkan takdir Allah, jangan salahkan penyakitnya, jangan salahkan syariat puasanya. Jadi salahkan diri kita. Yang kedua yang perlu dikoreksi, ketika tubuh dia memang sudah sakit. Sakitnya sakit parah. Dan syariat tidak mengizinkan dia tetap puasa. Tapi dia maksakan diri dia puasa. Ya. Misalkan dia punya masalah di lambung. Tukak lambung. Kemudian punya autoimun sifatnya panas. Ya. Kemudian ususnya mengalami penyempitan dan pengeringan. Ya. Kemudian dia juga diantaranya mengalami malnutrisi. Termasuk badannya kurus kering. Mengalami kurang protein. Ini seperti ini justru nggak dianjurin puasa. Kalau dia puasa bakal tambah sakit. Kenapa saya puasa tapi saya tambah sakit? Nah, fa ini masuknya karena dia sudah sakit. Karena dia sudah sakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dia sakit atau dalam kondisi safar, hendaknya diganti puasanya di hari yang lain. Jika kondisinya ada masyaqqah. Ada masyaqqah. Kemudian ada berikutnya, ada puasa bakal jadi obat bagi diri dia. Terutama bagi siapa? Orang yang dinginnya numpuk, lembabnya numpuk, badannya obesitas, darahnya terlalu kental, pekat. Ya, ini punya sifat penyakit yang numpuk gara-gara makanan. Puasa bakal jadi obat. Puasa bakal jadi obat. Nah, bagi orang yang normal-normal saja, dia puasa, maka puasanya tetap di tengah. Gak boleh ekstrem kanan, gak boleh ekstrem kiri. Kalau terlalu sering puasa, bakal muncul penyakit yang menunjukkan kekeringan pada tubuh dia. Sering di sini diartikan ekstrim. Bukan sering rajin puasa yang apa? Rajin puasa tapi yang gak ekstrim itu boleh. Tapi kalau rajin puasa, makna ekstrim, ini gak dianjurin. Ada yang ekstrem kiri, ada ekstrem kanan terkait puasa. Padahal khairul amr awsatuha, sebaik-baik perkara itu di tengah. Bainal ghali wal jafi, bainal ifrad wa tafrid, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Bahkan Nabi berwasiat, inna hadzal din yusr, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushadad din ahadun illa ghalabah, barang siapa ekstrem dia sendiri akan kalah. Termasuk dalam hal puasa. Termasuk dalam hal puasa. Ada orang yang ekstrem kanan, puasa terus menerus. Sepanjang hidupnya diisi puasa, Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud, kemudian gak dibiarkan tubuh ini istirahat. Bahkan pernah ketika ada seseorang yang mengatakan, idzan ini shaim la aftir. Kalau gitu aku akan puasa terus menerus, aku gak usah buka. Kemudian Nabi datangi, Nabi bersabda, apa? Amana asum wa aftir. Adapun aku buka dan aku puasa. Ya,
Artinya di tengah-tengah, jangan ekstrem kanan. Tubuh punya hak. Bahkan puasa wisol dilarang. Ya, ada seorang sahabat disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Uddah, dalam kitab Uddah fi Syarh Umdatul Ahkam, disebutkan ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, puasa apa yang terbaik?" Senin Kemis. Dia lakukan. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bisa lakukan, ada lagi yang lebih baik." Ayyamul Bid. Kemudian dia lakukan. "Ya Rasulullah, Senin Kemis ayyamul Bid sudah aku lakukan, ada lagi yang lebih baik." Puasa Daud. Puasa Nabi Daud. Kemudian dia lakukan. Tanya lagi, "Ya Rasulullah, aku bisa semua lakukan, ada lagi enggak yang lebih baik lagi?" Enggak ada lagi. Kemudian Nabi melihat di sini apa? Ya, kalau dia ekstrim, dia bakal terjatuh dalam malapetaka. Dan ketika Nabi sudah wafat, dan usia sahabat yang bertanya ini dan melakukan puasa yang akhirnya terlalu sering banget, sahabat ini di usia senjanya matanya buta. Disebutkan kenapa matanya buta? Karena kelembapan dan cahaya di mata hilang. Kenapa? Puasanya terlalu ekstrim. Nabi SAW disebutkan Aisyah radhiallahu anha, kata Aisyah, "Aku nggak pernah melihat Nabi SAW hampir puasa sebulan penuh seperti di bulan Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban." Karena saking seringnya puasa Nabi, dari puasa Senin Kemis, puasa Daud, Ayyamul Bid, sampai hampir seperti sebulan penuh seperti Ramadan, sampai hampir. Hanya apa? Di bulan Sya'ban saja. Nah, adapun orang yang ekstrem kiri, dia Senin Kemis nggak puasa, Daud nggak puasa, Ayyamul Bid nggak puasa, Ramadan nggak puasa, ekstrem kiri, sama sekali nggak puasa. Ini bakal numpuk racun, kelembapan, ya, juga uap, gas, darah bakal kental pekat, ya, bakal muncul sel-sel yang mati semakin banyak, sel kanker bakal bermunculan, sel tumor bermunculan, benjolan di mana-mana, ya. Kemudian juga dosa bakal numpuk. Subhanallah, ini indahnya syariat. Arhamananamukumullah jami'an. Fabarakallahu fikum. Sekarang kita tahu konsepnya. Kenapa puasa tapi tambah sakit? Dan kita kembali ke konsep gimana sahur dan buka yang benar. Anda perhatikan Nabi SAW beda puasanya ala Nabi dengan puasanya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, mereka nggak ada syariat sahur. Sedangkan Nabi menganjurkan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah Anda karena pada sahur itu ada padanya keberkahan. Perintah dari Nabi, sahur. Di sini juga kalau kita sahur, kita bakal berkah. Berkah dari sisi apa? Dari sisi pahala. Karena perintah dari Nabi. Kedua, berkah dari sisi apa? Menyelisihi Ahlul Kitab yang mereka nggak ada sahur. Kemudian berkah dari sisi apa? Dari sisi kesehatan. Kalau nggak ada menu sahur apapun, sampai disebutkan walau dengan air. Kenapa? Menunjukkan berkah dan menunjukkan apa? Penyelisihan dari Ahlul Kitab. Nah, dan kalau kita ditanya sahur apa yang terbaik? Kalau Anda mau tanya sahur yang terbaik, lihat seringnya sahurnya Nabi. Lihat semua kehidupan Nabi. Dari ibadahnya, dari dunianya. Nah, semua ada padanya kebaikan. Gak ada ekstrem kanan, gak ada ekstrem kiri. Nabi SAW seringnya sahurnya disebutkan dari hadis riwayat Abi Daud dari Anas bin Malik SAW bersabda, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamr." Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Selama ini umat Islam gak bangga, gak pede, gak berani kalau sahur mencukupkan diri dengan kurma. Dia pikir untuk kuat puasa harus sahur yang banyak. Ini salah. Untuk kuat bukan banyak-banyakan. Untuk kuat tapi kecukupan. Nabi sering, kalau kami katakan sering, tak menutup kemungkinan juga mungkin pernah Nabi sahur selain kurma. Tapi seringnya kurma. Mencukupkan diri dengan kurma. Tak mengapa bisa digabung dengan lawannya. Kurma dengan semangka, kurma dengan timun, kurma dengan pepaya, misalkan kurma dengan melon. Ada panas, ada dingin. Dan seringnya Nabi SAW mencukupkan diri dengan kurma.
Nah, ini indah. Ya, dan sahurnya Nabi seringnya diakhirkan. Disebutkan dari hadis Anas bin Malik, kapan kira-kira sahurnya Nabi? Sekitar seseorang membaca Al-Quran 50 ayat, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Kalau kita konversi dalam hitungan menit, ya kira-kira 15 sampai 20 menit sebelum adzan fajar. Sedangkan di negeri kita biasa diumumkan di masjid 15 menit sebelum adzan, imsak, imsak. Padahal waktu sahur yang terbaik. Nah, waktu sahur yang terbaik. Jadi sahur nggak harus beronda-ronda. Sahur, kurma. Habis makan kurma, waktu Anda lebih efektif, efisien. Efektif, efisien. Habis makan kurma, Anda bisa baca Al-Quran lagi. Anda bisa baca Al-Quran lagi. Anda bisa zikir. Anda bisa istirahat sejenak untuk menunggu sholat subuh. Ini contoh. Farahmanakumullah jami'an. Maka sahurnya, ya, beranikan diri cukupkan dengan kurma. Yang berikutnya, akhirkan waktu sahur Anda. Kalau ada orang sengaja nggak sahur, bukan malah terpuji, tapi apa? Justru apa? Justru akan menyebabkan penyakit malapetaka, menyelisih sunnah. Atau sahur sebagian orang di Indonesia bagian timur, sahurnya jam berapa? 1:30 malam. Ini juga termasuk apa? Pasti ada malapetaka. Kemudian kita lanjutkan. Kenapa sering sahur kurma? Rahimanallah jami'an, sering sahur kurma. Kenapa? Ternyata disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, juga ulama kedokteran Arab klasik, ketika perut kosong, yang bagus untuk perut kita, untuk lambung, liver, dan lipa adalah yang manis-manis. Bukan semua manis-manis, bukan teh manis, bukan. Tapi apa? Kurma, buah. Ya, buah. Nah, dan kurma ini subhanallah kemudahan dari Allah, nikmat dari Allah, bisa mencukupi manusia di muka bumi kebutuhannya. Diimpor dari Arab cukup berlebih. Ya. Nah, dan dia buah yang sangat awet panjang, tanpa pengawet-pengawet dicelupkan ke bahan pengawet, enggak. Tanpa harus disiram gula, enggak. Dia awet. Sampai diteliti di mikroskop oleh sebagian ahli laborat, dia aman dari bakteri. Subhanallah. Dan kata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, kurma bukan hanya bagus ketika perut kosong, bahkan bagus untuk rohnya kita. Nutrisi roh kita, selain kalau Allah, kalau Rasulullah, ternyata kurma sangat bagus untuk roh kita. Nah, kurma, Anda kurma, sahurnya kurma, itu yang terbaik, the best. Bukan berarti sahur pakai nasi, sahur pakai daging, itu makruh atau haram. Enggak. Kita bicara the bestnya. Lihat kebiasaan Nabi. Bukan berarti Nabi nggak ada daging. Ya, Nabi punya istri banyak, 9 istri. Kalau mau, Nabi nyuruh masing-masing istrinya untuk masak. Dengan menu beda-beda. Bisa aja. Tapi Nabi lebih pilih cara yang simple, sahur kurma. Nah, kenapa kurma? Pertama, dia cocok untuk liver, limpa, dan lambung ketika perut kosong. Jadi ketika perut kosong, bukan Anda justru minum air sebagaimana di medsos. Minumlah air 1 liter, bisa mengobati 25 macam penyakit. Ternyata wasiat para ulama, ketika perut kosong Anda minum air, akan melemahkan badan Anda, melemahkan metabolisme Anda, melemahkan pencernaan Anda. Ya, disebutkan di sini paling bagus kurma. Kurma sifatnya panas, rasanya manis. Panas untuk menghilangkan dahak di lambung. Ketika kita tidur mungkin ada dahak. Panas untuk menguatkan pengapian metabolisme, liver dan limpa, dan organ pencernaan. Rasa manisnya cocok untuk liver, limpa, dan lambung. Ini Masya Allah. Jadi ketika bangun tidur, ya mau puasa atau nggak puasa, jangan konsumsi 5 rasa. Pahit. Jangan bangun tidur minum rendaman brotowali atau sambiloto. Jangan. Bangun tidur konsumsi asin-asin. Sahurnya ikan asin sambal terasi. Jangan. Atau konsumsi masem-masem. Bangun tidur konsumsi asinan Bogor. Jangan.
Atau konsumsi pedes-pedes. Bangun tidur minum rendaman cabai, jangan. Atau bangun tidur jangan konsumsi yang hambar dan dingin. Seperti air, seperti talbinah, seperti labu kuning, seperti timun, jangan ketika perut kosong. Konsumsi yang tadi kita sebutkan. Ini rahmanakumullah jami'an. Dan kalau kita perhatikan, seringnya Nabi bangun tidur konsumsi apa? Air nabid, air rendaman kurma, konsumsi kurma, konsumsi madu. Nah, atau bisa madu dengan air. Ini pilihan kita. Kita lihat itu sahur, kita lihat buka puasa. Apakah buka puasa Nabi mengajarkan kepada kita minum air? Ya, yang didulukan minum air apa makan kurma? Kurma. Padahal menurut akal kita, kalau kita haus dahaga, 10 jam, 12 jam, 14 jam kita puasa, harusnya kita minum air dulu. Itu menurut akal. Ternyata enggak. Nabi pilih kurma rutop. Setelah kurma rutop, kalau enggak ada, kurma kering. Kalau enggak ada, baru air. Kenapa air? Untuk sahur dan buka, kalau enggak ada apapun, kepepet, air. Kenapa? Karena air gampang didapat. Kedua, untuk menyelisih ahlul kitab. Ahlul kitab, sahurnya enggak ada. Kita selisih mereka, kalau nggak ada makanan apapun, air sekalipun tak mengapa. Kalau buka puasa juga demikian. Ahlul kitab kapan buka puasanya? Ketika bintang muncul mendekati Isya. Sedangkan kita buka puasanya kapan? Disegerakan, adzan langsung buka. Kalau nggak ada kurma rutop, nggak ada kurma kering, baru air. Itu pun ada caranya. Caranya apa? Hasa-hasawatim min ma. Minumnya dikit-dikit. Bukan air segini dihabisin. Klok, 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 klok. Dikasih es, dikasih sirup. Ya, ada yang buka puasanya es doger, ada es campur, ada es teler. Ya, itu semua syahwat. Kalau Anda sakit, jangan salahkan syariat puasa, jangan salahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Salahkan diri Anda. Fala talumanna illa nafsa. Jangan celah kecuali diri Anda sendiri. Anda sendiri menjerumuskan diri pada penyakit. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan. Ini loh caranya yang benar. Adab. Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin juga, ya, disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, ya, lafaz hadis terkait buka puasa. Karena Nabi SAW dari Aisyah radhiallahu anha, karena Nabi SAW yuftiru birutabat. Kebiasaan Nabi berbuka puasa dengan kurma rutop. Jadi bukan dengan air, kurma rutop. Disebutkan qabla ayyusalliya, sebelum sholat. Nih, kalimat sebelum sholat ini ada rahasia besar, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Faidah, latifah, daqiqah. Ada faedah yang lembut, tersembunyi, yang kaum muslimin banyak yang nggak tahu. Apa kata beliau? Setelah makan kurma rutop, kalau ada kurma rutop, kalau nggak ada kurma kering. Setelah makan kurma, langsung sholat. Nih, bukan makan kurma, makan sambosa, pisang goreng, es doger, ya, es sirup, ya, kemudian makan nasi, baru sholat. Tidak. Makan kurma rutop langsung sholat. Jangan dibiasakan di masjid jarak antara adzan dan iqamah di bulan Ramadan 15 menit. Kenapa? Biarkan kaum muslimin sedang menikmati buka puasanya. Ini waktu terlalu panjang. Antara adzan iqamah maghrib jangan lama-lama. Makanya sampaikan kepada jamaah, sediakan kurma. Ya, sampaikan kepada mereka yang buka di rumah, kurma, terus berangkat ke masjid, sholat. Dan itu the best. Bukan haram makruh Anda makan ini itu, bukan. Tapi kalau Anda menjerumuskan diri pada penyakit, bisa terjatuh minimalnya makruh. Fasubhanallah jami'an. Kalau kita lihat kebiasaan penghuni surga, walaupun ayat ini nggak bisa jadi dalil untuk bisa dikatakan sunnah, tapi lihat penghuni surga bagaimana kebiasaan makan. Allah sebutkan wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Dan kebiasaan penghuni surga, mereka itu memilih buah-buahan yang mereka suka. Kemudian ada huruf wawu, baru kalimat setelahnya, dan mereka makan daging burung yang mereka inginkan. Dibahas oleh para ulama, walaupun tanpa nisbat sunnah, dibahas di sini yang terbaik. Habis makan buah, untuk makan daging, untuk makan besar,
itu ada huruf waw. Huruf waw dalam bahasa Arab yufidu al-muhlah, memberikan makna jarak. Jadi habis makan buah dikasih jarak, biar nggak nyampur. Sebelum makan buah terus makan, ini ada jarak. Yang kedua, jangan sambil makan besar makan daging sambil makan buah. Yang ketiga, jangan habis makan besar menu dessertnya buah, nggak direkomendasi. Ini semua, tiga hal ini semua akan menyebabkan, kata Ibnu Qayyim, al-ufunah, pembusukan di usus. Kenapa habis buka puasa perutnya begah? Kenapa habis buka puasa saya tambah lemes, badan meriang? Kenapa habis buka puasa ya saya sholat taraweh permisi kentut terus? Kenapa? Pembusukan, kembung dan lain sebagainya. Sholat isya sendawa, sholat taraweh sendawa, bermis. Kenapa? Banyak gas numpuk. Nih, Masya Allah. Ini para ulama mentadaburi dari ciptaan Allah ini. Ini rahmatan Allah jami'an. Coba hidupkan hal ini. Nah, kemudian subhanallah, lihat kalau sahurnya kurma, di mana sahur kurma? Kalau kita lihat jam mencuci racun, kalau nggak puasa jam 4 sampai jam 12 itu jam nyuci racun. Kalau lagi puasa dari ba'dal fajar sampai maghrib itu waktu mencuci racun sangat panjang. Ini puasa ala Nabi. Puasa yang baik untuk tubuh Anda. Gak perlu Anda intermittent fasting. Anda intermittent fasting gak dapat pahala. Nyiksa diri Anda. Mending puasa ala Nabi. Anda makan biasa hari Ahad, hari Jumat, hari Sabtu Anda makan-makan. Senin puasa. Selasa Rabu makan-makan. Kamis puasa. Dalam sebuahnya ada puasa ayamul bid. Sudah indah. Kenapa umat Islam senang dengan pengobatan-pengobatan ala-ala mereka? Ala-ala Bacinger. Klinik Bacinger dari 1920 membuat klinik, sekarang sudah jadi rumah sakit besar, pasiennya penjuru dunia. Ternyata dari semua penyakit, dari penyakit ringan, ya, dari penyakit ringan sampai penyakit beratnya, kanker, stroke, ya, tumor dan lain sebagainya, diobati dengan satu terapi. Mereka diterapi puasa. Kenapa kita umat Islam nggak bangga dengan puasa ala Nabi? Nah, inilah sangat disayangkan. Umat Islam nggak pede dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Lihat sahurnya, kalau kita lihat Nabi lagi puasa sahurnya kurma. Dan di jadwal itu, jadwal detox. Dari ba'dal fajar sampai maghrib. Ketika mendetoks, jantung capek mensupport darah ke pencernaan, ke ginjal, dan organ yang lainnya. Ginjal capek nyaring. Liver capek memetabolisme. Udah capek organ. Ketika organ capek, berarti konsepnya jangan makan makanan yang bikin tambah capek semua organ ini. Ini resep anti-aging, hakikat anti-aging. Jaga diri Anda. Ketika Anda berkeyakinan untuk kuat puasa, saya harus banyak sahur. Salah. Bukan itu caranya. Lihat, disebutkan hadis riwayat Tirmidzi dari Al-Miqdad bin Ma'di Karib. Disebutkan Ibnu Qayyim, dari hadis ini ketahuan kebutuhan makan primer manusia, mau ketika sahur atau makan pagi atau yang lainnya. Lihat hadis ini. Kebutuhan makan primer, kata Ibnu Qayyim dari hadis ini, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan berapa suap sampai tulang punggung tegak. Udah cukup. Anda sahur juga demikian. Makan beberapa kurma sampai tulang punggung tegak. Udah cukup. Jadi pencernaan gak berat, jantung gak capek, bahkan kurma membantu proses detox. Nah, indah banget. Dan dia bertahan dari fajar sampai maghrib. Bahkan Nabi pernah selama 2 kali Ramadan, Nabi berjihad fisabilillah. Menu sahurnya seringnya kurma. Coba. Kenapa kita gak pede? Kata Ibnu Qayyim, kebutuhan makan sekundernya umat Islam dari hadits Al-Miqdad bin Ma'di Karib ini apa? Sulusun li ta'ami, sulusun li syarabi, sulusun li nafasi. Kalau pengen nambah, ya sudah. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Nah, ini kalau lagi puasa, makanya pede. Coba sebelum masuk Ramadan, masuk di bulan Sya'ban, gunakan cara puasa Anda seperti ini. Anda akan beradaptasi. Buka puasa juga demikian. Sahur seperti ini, buka juga seperti ini. Lakukan. Habis Anda makan kurma, ya, langsung berangkat ke masjid. Ingat, jangan banyak minum air. Kenapa? Dan Nabi gak mengajarkan buka puasa minum air langsung. Enggak.
kecuali kalau nggak ada kurma, nggak ada makanan, baru air. Itu pun caranya dikit-dikit, hasa-hasawatin, dikit-dikit. Kenapa? Karena ketika tubuh panas banget, jangan didinginkan dengan air. Kalau tubuh Anda sangat panas, puasa 10 jam, 12 jam, 14 jam, panas. Tubuh Anda panas, jangan langsung diguyur sama air. Kenapa? Akan terjadi kekacauan pada sistem pertahanan panas tubuh pada hipotalamus. Setelah Anda minum air, airnya es lagi, sekali minum 750 cc lagi. Berikutnya, setelah Anda sholat, badan Anda bakal panas bisa 2 kali lipat. Kenapa? Kacaulah sistem pertahanan panas tubuh Anda. Subhanallah, indah. Jadi kalau mau minum dikit-dikit, sahurnya, bukanya, kurma aja. Kenapa? Ketika perut kosong, yang paling cocok ketika sahur, kurma. Makan pagi, yang manis-manis juga. Sahur manis. Buka puasa yang manis. Kurma the best. Bayi baru lahir pun ditahnik pakai kurma. Kata Imam Ahmad, kalau nggak ada kurma pakai madu. Nggak ada madu bisa pakai kosbus sukar, yaitu tebu. Ada di zaman dahulu tebu. Jadi habis buka puasa, Anda sholat. Ya, kasih jarak antara makan buah dan makan besar. Makan buah, makan daging, kasih jarak, jangan dicampur. Jadi habis makan buah, Anda sholat maghrib, sholat rawatib, silahkan setelahnya Anda makan besar. Udah selesai. Tapi ingat, setelah taraweh, itu cobaan besar. Ya, ada yang makan berapa ronde lagi setelah taraweh. Alasannya tadarusan. Ya, diisi terus. Memang kebiasaan Nabi aslinya tidur di awal malam. Tapi ketika Ramadan, Nabi menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir dari Ramadan. Nabi hidupkan malam tersebut. Ini rahimankumullah, kajian singkat kita sampai di sini. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Di antaranya ada pertanyaan dari YouTube, dari link Bali Mengaji. Lambung dingin boleh puasa? Justru lambung dingin obat bagi dia. Ya, obat bagi dia untuk puasa. Bagi siapa? Orang yang punya lambung dingin. Lambung dingin berarti banyak kelembapan. Kalau banyak kelembapan, perlu dikeringin. Dikeringin kenapa? Dengan puasa. Dikeringin kenapa? Makanan-makanan yang sifatnya panas. Seperti kebiasaan Nabi bangun dari tidur, Nabi bersiwak. Siwak ini untuk apa? Menghilangkan dahak kelembapan di lambung. Kalau banyak numpuk dahak dan lembab di lambung, biasanya bangun tidur, mata sering basah, kucek-kucek mata. Kemudian sering bersin, kepala berat. Kenapa? Numpuk dahak dan kelembapan di lambung. Makanya Nabi bangun tidur bersiwak. Ya. Nah, kemudian apa? Hindari pantangannya. Kalau sudah tahu lambung lembab, berarti jangan banyak timun, jangan banyak semangka, jangan banyak es, jangan banyak makan ikan, jangan banyak makan sayur warna cerah. Kalau lambung lembab, kalau mau konsumsi herbalnya, bisa kursul hiddi, bisa habatus sauda, sifatnya panas kering, bisa sering pakai siwak, ya. Kemudian bisa puasa, pilih protein hewaninya bisa ikan asin, protein hewaninya bisa ayam jago, protein hewaninya bisa ayam, bisa kambing jantan, kalau bisa. Kambing jantan, ini contohnya ya. Barakallahu fikum. Insyaallah itu ada pertanyaan lain lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya bertanya, ini door prize-nya kurma ajwa. Sebelum saya tanya ada syarat. Syaratnya angkat tangan dulu sebelum ditanya. Nah, ada yang siap menjawab? Kalau menjawab dibisikin temannya, kurma ajwa dibagi menjadi 2. Kalau bisikin 3 orang, dibagi menjadi 3. Nah, ada pertanyaan? Saya bertanya, angkat tangan dulu. Ada yang siap menjawab? Angkat tangan. Taib, siap ya? Taib. Tadi sudah Ana sebutkan bagaimana adab seorang muslim ketika dia sakit. Dan kemudian sakitnya dinisbatkan, saya puasa, tapi kenapa malah sering sakit? Jawaban yang antum siapkan apa kira-kira untuk jamaah yang menyalahkan ya syariat ini?
Fadhil. Puasa tapi kalau sering sakit. Tadi ada ayat yang disebutkan. Adabnya apa? Tanpa menyebutkan ayatnya, sebutkan artinya tidak mengapa. Tidak boleh menisbatkan jika kita sakit dan Allah, tapi disebabkan ke diri kita sendiri kenapa kita bisa sakit pada saat berpuasa, karena makanan atau faktor makanan-makanan yang kurang baik. Nah, ahsan, cukup insyaallah. Allah. Fikum barak. Kurma ajwa. Hadits Nabi SAW, man tasabbaha bisabihi tamaratin ajwa, lam yadhurrahu fi dhalikal yawm as-sihr wala sum. Barang siapa yang pagi harinya makan 7 butir kurma ajwa, maka dari pagi sampai malamnya dia nggak akan kena sihir dan dia nggak akan kena racun. Nah, bayangin. Dan dari waktu pagi jam 4 sampai 12 itu jam nyuci racun. Anda makan pagi kurma ajwa, disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar, kapan makannya? Fi awalil bukra, di awal pagi. Ini sekarang kita sudah masuk syuruk, ini awalnya pagi. Maka kalau Anda makan kurma, 7 butir kurma ajwa ini sebagai penangkal sihir dan penangkal racun. Diddus sihir wa diddut tasammumat. Ya, penangkal sihir, penangkal racun. Nah, fa subhanallah juga di waktu itu, waktu tubuh mencuci racun. Waktu tubuh mencuci racun, sudah capek, jantung, ginjal, liver, capek semua. Kalau sudah capek, makanya kalau makan pagi, jangan makan yang berat-berat, bikin tambah capek. Sudah capek nyuci racun, dikasih makan pagi, nasi kuning, nasi uduk, ya, lonsai, lontong sayur, ya, bubur, ya, dan lain sebagainya. Halal, bukan haram, bukan makruh, silahkan. Tapi kalau mau the bestnya, pakai cara ini. Ketika sedang mencuci racun, Anda memberikan menu makanan terbaik. 7 butir kurma ajwa. Menangkal sihir, menangkal racun, plus dia membantu tubuh kita mencuci racun. Jadi apa? Bebannya tubuh kita bakal terkurangi. Ya, beban tubuh kita bakal terkurangi dengan apa? Konsumsi kurma tadi. Ini rahimankumullah jami'an. Coba biasakan makan kurma ketika perut kosong. Coba. Itu yang the bestnya. Kalau Anda sahurnya kurma, ba'dal fajr, mata Anda nggak lengket gara-gara bubur. Ya, Anda nggak berat gara-gara makan daging. Bayangin kurma dicerna hanya 10 menit, 15 menit. Tapi kalorinya Masya Allah bertahan sampai maghrib. 100 gram nasi, 1 entong nasi, itu kalorinya hanya 130. Tapi 100 gram kurma, sekitar 6 biji kurma, atau 7 biji kurma, kalorinya 380. Berarti besaran mana? Kurma. Sedikit tapi bertahan lama. Nah, ini ajaib. Nah, pada syariat, apa? Pasti ada hikmah. Nah, ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi apa? Ba'dal fajr, Anda nggak capek, masih bisa dzikir dzikir pagi, bisa baca Al-Quran, bisa lanjut mencari nafkah. Ya. Wah, sebagian orang mindsetnya apa? Kalau sahur nggak nasi, nggak nendang. Kalau sarapan nggak nasi, nggak nendang. Nah, kalau buka puasa nggak ada gorengan, namanya belum buka. Nah, rubah mindset ini ya. Sebenarnya diri kita lah menjerumuskan diri pada penyakit. Takdir sudah ditetapkan Allah. Tapi Anda yang menjerumuskan diri pada sebab. Anda menjerumuskan diri pada sebab sudah ada dalam takdir Allah. Gara-gara sebab yang Anda jerumuskan diri Anda sakit, sudah ada dalam takdir Allah. Anda memperbaiki pola makan, Anda berobat, sudah ada dalam takdir Allah. Melalui siapa Anda akhirnya sembuh, dengan bantuan siapa, sudah ada dalam takdir Allah. Kapan sembuhnya, di mana sembuhnya, melalui cara apa, sudah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencatat dalam takdirnya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Ciri berikutnya, ada pertanyaan lagi? Udah? Oh, ini ciri-ciri bahwa lambung kita lembab apa? Pertanyaan YouTube. Ya, ada lambung lembab, ada lambung panas. Namanya lembab, banyak dahak, dan dia dingin. Kalau dia dikasih timun, bakal mual.
Kalau banyak minum air bakal mual. Ya. Kalau dikasih jahe enak rasanya lambung. Ini menunjukkan lambung dia lembab, dingin. Dikasih lawannya nyaman. Dikasih sifat sejenisnya mual. Sebaliknya lambung panas. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Ini saja, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, dan Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirul kalam, jika ada salah ucap dari saya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Dan semoga Allah perjumpakan kita di lain kesempatan di muka bumi ini, dan Allah perjumpakan kita di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.